Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fikayatul Aliyah. Saya akan melaksanakan tugas learning journal untuk minggu ini atau minggu kelima. Kelima. Dalam pertemuan minggu kelima ini yang akan membahas tentang spektrum sinema, yang mana spektrum sinema ini dari film dokumenter, kemudian eksplorasi film fiksi, klasisme hingga formalisme. Nah, apa sih yang dimaksud dengan film dokumenter? Film dokumenter ini adalah salah satu genre industri perfilman yang memiliki kekhasan yang menyajikan realitas. Film dokumenter ini biasanya menciptakan dari kisah-kisah kehidupan nyata, tidak seperti tidak seperti film fiksi yang mana mereka itu dari imajinasi atau dari ide-ide mereka dan membuatkan film yang dinamakan film fiksi. Namun film dokumenter ini yang diciptakan dari kisah nyata. Kemudian film dokumenter ini bertujuan untuk mempengaruhi persepsi opini masyarakat dalam isu-isu tertentu. Film dokumenter adalah jenis film non-fiksi yang bertujuan untuk merekam, menceritakan, dan merefleksikan atau kejadian realitas dengan menggunakan fakta dan data. Nah, dalam film dokumenter ini sering menggunakan kejadian yang fakta. Nah, film dokumenter ini seringkali menggambarkan kisah nyata, menggunakan rekaman, wawancara dari peristiwa. Kemudian di sini ada pengertian film dokumenter menurut para ahli. Yang pertama itu ada John Gerson, yang mana mendefinisikan film dokumenter sebagai creative treatment of actuality, yang mana perlakuan kreatif terhadap kehidupan nyata. Gerson ini melihat dokumenter ini sebagai karya yang menyajikan fakta dengan sentuhan kreatif, sehingga mampu menampilkan realitas dengan cara yang menarik dan bermakna. Satu lagi, saya akan menyebutkan definisi dokumenter dari ahli Bill Nichols, yang mana menurut Bill Nichols ini film dokumenter adalah upaya untuk menceritakan kembali realitas atau kejadian menggunakan fakta dan data. Nah, itu pengertian atau definisi dari film dokumenter. Film dokumenter ini berkembang dari masa ke masa, berawal dari tahun 1895. Dokumenter ini ditelusuri oleh Louis dan Auguste, yaitu di Prancis. Mereka ini memproduksi film yang berjudul Works Living, The Lumiere Factory, dan The Arrival of a Train. Dokumentasi dalam perfilman ini dari kehidupan sehari-hari tanpa ada narasi atau manipulasi. Nah, kemudian berkembang hingga tahun ke tahun 1922, kemudian di era 1930-an, kemudian di era 1930 hingga 1950, kemudian 1950 hingga 2000-an, dan dari 2000-an hingga sekarang masih berkembang dalam film dokumenter ini. Film fiksi. Film fiksi ini adalah salah satu genre film yang menceritakan tentang cerita fiktif ataupun narasi. Dalam film fiksi ini tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan. Jika terjadi, itu hanyalah salah satu kebetulan. Jadi dalam film fiksi ini bisa dikenal dengan film yang menceritakan fiktif atau hanya imajinasi, dan dalam film fiktif ini tidak akan terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita.
Dan jika terjadi, itu hanyalah suatu kebetulan saja. Dalam film fiksi ini dapat berbagai jenis. Yang pertama itu aksi dan action. Film aksi ini biasanya menampilkan berbagai adegan yang menegangkan, yang melibatkan pertarungan di dalam suatu film itu. Contohnya itu film Avengers. Nah, kemudian yang kedua itu ada fantasi. Film fantasi ini menampilkan atau menghadirkan dunia khayalan yang penuh magic ataupun tokohnya itu mitos seperti peri, naga, penyihir, dan lain-lain. Film contohnya itu Harry Potter. Nah, kemudian ada fiksi ilmiah atau dalam bahasa Inggris itu science fiction. Fiction ini merupakan film fiksi yang mempunyai gambaran tentang fenomena kejadian mengenai ilmu pengetahuan yang kadang sangat tidak masuk akal dan sulit untuk mencerna. Contohnya itu seperti kehidupan di luar angkasa atau bumi, dan kemudian perjalanan waktu, dunia baru yang belum pernah terpikirkan. Dan kemudian memunculkan dengan di robot, kemudian wahana, petualangan. Nah, contoh filmnya ini Star Wars. Nah, yang keempat itu animasi. Ya, animasi dalam film fiksi ini ada animasi. Nah, dalam film fiksi animasi ini biasanya takkan hayalan yang dihidupkan melalui gambar-gambar berjalan seperti apa Barbie, film Frozen, Toy Story. Itulah salah satu film animasi dalam fiksi. Kemudian ada film horor. Nah, film horor ini dirancang untuk menakutkan dan membuat penonton itu ikut merasakan tegang yang melibatkan dunia supranasional dan kegelapan seperti film yang pernah kita tonton. Contoh filmnya itu Conjuring, Pengabdi Setan, dan lain-lain. Mungkin pada tahun 2024 ini banyak banget film-film horor yang muncul di bioskop. Zaman sekarang dikenal sebagai zaman teknologi, yang mana kita mampu mudah menyampaikan informasi dari kita sendiri untuk masyarakat, kemudian dapat diterima oleh masyarakat. Film realisme ini dapat diartikan sebagai penggambaran realisme, yaitu menggambarkan cerita sesuai dengan kenyataan, mulai lokasi, tempat, kemudian suasana, penokohan, dan yang lainnya. Nah, di sini ada André Bazin, yaitu seseorang yang pertama kali menyampaikan atau menyuarakan realisme, yang mengatakan kekuatan terbesar sinema atau tayangan terletak pada kemampuan untuk menghadirkan kembali realitas seperti aslinya dengan arti yang lain realisme. Pada dunia perfilman realisme ini membuat para penonton ini merasakan secara nyata kegiatan yang dilakukan dalam film, mulai dari kegiatan sehari-hari dan hal yang terbiasa dilakukan oleh masyarakat. Film klasisme adalah gaya sinematografi jembatani antara formalisme dan realisme. Klasisme ini sebagai jembatan penghubung antara formalisme dan juga realisme. Jenis film klasisme ini lebih memfokuskan kepada momen kebersamaan, elemen pendukung, kisah fiksi, dan klasik. Nah, klasikalisme ini memiliki plot awal, tengah, dan akhir sehingga bisa menyelesaikan konflik hingga akhir secara jelas. Ini ada beberapa karakteristik jenis film klasisme. Utama dalam karakteristik itu narasi yang jelas. Kemudian yang kedua ada struktur cerita ini kuat dan penggunaan teknik yang sinematik. Sinematik ini bertujuan agar si penonton ini ketika menonton filmnya tidak ada gangguan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sampai bertemu di jurnal selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.